Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Otewers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang kembali di channel Ardi Holiday, channel yang merekomendasikan tempat liburan dan staycation asik, menarik, dan seru pastinya. Sebelum kita mulai jalan-jalan virtual, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ardi Holiday, biar kita bisa terus kasih rekomendasi tempat-tempat kece tentunya. Ayo, kita mulai jalan-jalan virtualnya. Let's go! Hai Otewers, it's time to holiday. Kali ini Ardi mojok Otewers ke tempat yang berbeda dari biasanya nih. Biasanya kita ke tempat yang adem-adem dengan pemandangan pegunungan atau perbukitan. Tapi kali ini suasananya bakal lebih segar dengan hembusan angin pantai dan suara ombak yang bikin rileks. Yup, Ardi bakal ajak Otewers main di daerah pantai, lokasinya di Pantai Anyer. Tepatnya kita akan berekreasi di The Nice Ocean View. Sesuai dengan namanya, tempat ini tuh nggak cuma jadi taman rekreasi biasa, tapi juga punya pemandangan pantai yang kece abis. Bonusnya, kalau Otewers kesini pas lagi cuaca cerah, kita bisa lihat pemandangan indahnya Gunung Krakatau dari kejauhan. Keren banget kan? Di sini juga banyak banget wahana seru, jadi cocok banget nih buat liburan bareng keluarga, sahabat, atau buat healing tipis-tipis dari rutinitas. Nah, untuk waktu perjalanan menuju lokasi dari tol Jakarta sekitar 2 jam perjalanan untuk situasi jalan normal. Dan enaknya nih, nggak perlu khawatir ada buka tutup jalan dan nggak perlu drama macet-macetan juga. Untuk memudahkan ke lokasi, titik lokasinya telah tersedia di Google Maps. Tinggal cari aja dengan keyword The Nice Ocean View Anyer. Untuk karakteristik jalannya dari jalan exit tol ini sampai simpang 3 dekat pabrik semen merah putih, yaitu 2 lajur 2 arah. Setelahnya 1 lajur 2 arah, tapi masih aman kok untuk dilalui kendaraan-kendaraan besar. Dan rata-rata jalannya mulus, jadi nggak ada tanjakan-tanjakan curam dan nggak perlu masuk-masuk gang kecil atau jalan-jalan sempit. Jadi aman banget nih buat mobil pribadi, bahkan bus pariwisata juga oke. Untuk rutenya kemarin Ardi keluar dari exit tol Cilegon Timur. Nanti di penghujung jalan exit tol kita ambil jalan kiri ya. Setelah ketemu pertigaan lampu merah, kita lurus terus ikuti jalan. Nah, for your information, pas masuk ke kawasan galian pasir ini agak berdebu ya, dan ada banyak truk-truk besar. Jadi Otewers harap berhati-hati dalam berkendara dengan jarak dan kecepatan yang aman. Selanjutnya setelah kita sampai di simpang 3 dekat pabrik semen merah putih, kita belok kiri, lalu ikuti jalan. Lalu belok kiri lagi di dekat area Port of Banten, lalu ikuti jalan sampai ketemu dengan Pasar Anyer. Nah, ini dia nih area pasarnya. Setelah kita sampai di area ini, sudah terlihat jelas nih deretan pemandangan pantainya. Kalau udah sampai sini pasti happy deh, soalnya vibes liburannya udah berasa banget dengan pemandangan pantai yang indah di sepanjang jalan. Setelah melewati Aston Anyer, kita udah deket nih ke lokasi. Sekitar 5 menit lagi kita udah sampai. Nah, Otewers, setelah kita bertemu dan melewati patokan jembatan merah ini, kita udah hampir mau sampai nih. Siap-siap ambil arah kiri ya untuk belok. Jauh-jauh dari jembatan, sudah terlihat nih pelang The Nice Ocean View. Kita bisa langsung belok kiri untuk masuk ke area parkirnya. Kemarin pas Ardi kesini, pelang parkirnya lagi error nih. Jadi tiket parkirnya dikasih manual sama bapak security di depan. Untuk tarif parkirnya juga nggak mahal kok. Untuk tarif parkir motor di harga Rp5.000 dan tarif parkir mobil di harga Rp10.000. Dan tarifnya flat seharian ya. Untuk area parkirnya cukup luas. Dari motor, mobil, sampai bus gede pun muat nih parkir di area ini. Jadi walaupun ramai pas liburan, nggak perlu khawatir nih buat Otewers nggak kebagian parkir.
Untuk jam operasional di The Nice Ocean View ini, untuk weekday dari jam 9 pagi sampai jam 17.45 sore. Dan untuk weekend bukannya lebih awal nih, di jam 8 pagi sampai jam 17.45 sore. Dan ini dia area parkir yang cukup luas. Dan ada beberapa himbauan aturan parkir yang perlu OTWers perhatikan. Oke OTWers, sekarang kita langsung ke area lobbynya yuk. Lobby di sini konsepnya semi indoor dan open space gitu. Jadi berasa adem angin sepoi-sepoi dari luar. Tempatnya juga cukup luas, jadi walaupun ramai tetap nyaman ya. Di area lobby ini ada beberapa fasilitas yang bisa langsung kita temui. Pertama ada loket pembelian tiket, lalu ada Nesto Store-nya. Nah, yang belum tahu Nesto Store ini tempat beli pernak-pernik lucu dari The Nice. Di sini kalian bisa beli macam-macam mulai dari snack, alat tulis ATK, sampai pernak-pernik lucu yang cocok banget nih buat dijadiin kado. Buat yang ngebelet dari perjalanan jauh, di sini juga ada toilet ya, di samping loket pembelian tiket. Nah, sekarang kita bahas soal tiket masuknya ya. Ada jelasin sekilas biar OTWers bisa siapin budgetnya. Jadi di sini ada dua pilihan tiket. Ada tiket reguler dan tiket terusan. Untuk tiket reguler harganya Rp30.000. Sudah termasuk akses ke area-area utama yang bisa dikunjungi. Dan ada tiket terusan di harga Rp50.000. Nah, ini udah termasuk semua area yang sama dengan tiket reguler, ditambah bonus bermain wahana ekstra. Bedanya apa nih? Bedanya di dua wahana ini ya, yaitu Flying Fox anak dan Rainbow Slide dewasa. Nah, kalau tiket terusan ini dipakai untuk anak-anak, maka Rainbow Slide dewasa ini akan diganti jadi Flying Fox anak untuk 2 kali naik. Begitu juga sebaliknya, kalau tiket terusan dipakai untuk dewasa, maka Flying Fox anak akan diganti jadi Rainbow Slide dewasa untuk 2 kali meluncur. Nah, selain itu berikut arti spill harga tiket wahana satuan di dalam ya. Untuk ketentuan tiket anak-anak dengan tinggi badan 80 cm sudah dikenakan 1 tiket ya. Untuk metode pembayaran pembelian tiket bisa menggunakan cash uang tunai atau cashless menggunakan kartu debit atau kris. Setelah selesai proses pembelian tiket, sekarang kita langsung masuk aja yuk. Gate-nya ada di samping kanan Nesto Store. Untuk masuknya pakai sistem scan barcode tiket. Scan-nya akan dibantu sama petugas di sana. Jadi gampang banget deh. Nah, untuk area pertama yang akan kita kunjungi adalah area mini zoo. Di sini ada berbagai macam hewan yang bisa kita lihat dari dekat. Mulai dari hewan jinak sampai beberapa koleksi hewan unik nih di sini. Pasti anak-anak bakal suka. Karena selain seru, mini zoo ini juga bisa jadi bahan edukasi yang bagus banget nih. Mereka bisa belajar mengenal hewan sambil liburan. Oh iya, untuk area mini zoo ini sudah bisa dimasuki oleh pengguna tiket reguler maupun tiket terusan ya. Jadi semua pengunjung bisa menikmati pengalaman liburan di sini. Dan ini dia suasana mini zoo-nya OTWers. Ada yang semi indoor dan ada juga yang outdoor. Jadi areanya lumayan variatif ya. Dan di setiap kandang hewannya juga disediakan papan informasi. Jadi kita bisa tahu nih jenis hewannya apa, asal dari mana, bahkan ada fun fact singkatnya tentang hewan tersebut. Jadi selain seru lihat-lihat hewan dari dekat, area ini juga bisa banget nih jadi sarana edukasi yang informatif. Apalagi buat anak-anak. Pasti anak-anak suka lihat hewan-hewan baru secara langsung. Nah, OTWers, di mini zoo ini juga ada berbagai macam jenis unggas yang cantik-cantik banget. Salah satunya nih, yellow pigeon. Warnanya bener-bener colorful, cerah banget, dan pastinya langsung menarik perhatian. Biasanya nih anak-anak paling excited nih lihat burung ini. Karena warnanya bisa banget nih merangsang motorik visual mereka. Selanjutnya ada hewan yang lucu dan super gemesin banget nih. Ya, si rakun. Hewan ini terkenal dengan bulu abu-abu, ekor bergaris hitam putih, dan tikahnya yang super gemesin. Mereka ini hewan malam alias nocturnal. Jadi biasanya lebih aktif di malam hari buat cari makan. Nah, lanjut lagi nih, di mini zoo ini juga ada hewan yang gak kalah menarik, yaitu tupai 3 warna. Sesuai dengan namanya, bulu mereka punya kombinasi 3 warna yang cantik banget, bikin penampilannya unik dan gampang dikenali. Di area mini zoo ini juga ada berbagai jenis hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Jadi jangan kaget ya kalau misalnya lagi lihat hewan, hewannya lagi tidur, bukan karena kecapean habis ngeronda.
Lalu ada nutria. Sekilas bentuknya emang mirip banget nih dengan tikus besar. Tapi jangan salah ya, mereka ini berasal dari Amerika Selatan yang dikenal sebagai hewan pengerat yang suka sama air. Selanjutnya di sini juga ada beberapa ekor iguana nih. Dan iguananya ukurannya lumayan besar-besar loh. Iguana ini juga termasuk hewan herbivora, jadi makanannya bisa daun-daunan atau sayuran. Kalau lagi santai, iguana ini suka berjemur karena butuh panas matahari untuk menjaga suhu tubuhnya tetap stabil. Nah, yang menarik lagi di mini zoo ini juga ada monyet albino. Warnanya unik banget, bulunya putih dan matanya agak kemerahan. Beda sama monyet biasanya ya, warnanya abu-abu atau coklat. Monyet albino ini termasuk langka loh, jadi bisa dibilang cukup spesial kalau kamu ketemu di sini. Selanjutnya kita ke kandang berikutnya ya. Di sini juga ada yang namanya monyet tupai. Bentuknya imut banget, ukurannya kecil, bahkan lebih kecil dibandingkan monyet biasanya. Gerakannya super gesit, suka loncat-loncat dari ranting satu ke ranting berikutnya. Mirip banget kan sama tupai? Mereka juga biasa hidup berkelompok, jadi rame banget nih kalau lagi aktif. Selanjutnya di sini juga ada monyet pantai atau biasa disebut sebagai monyet ekor panjang. Nah, kalau yang ini mungkin lebih familiar ya Otewers, karena memang banyak dijumpai di kawasan pantai atau hutan bakau. Ciri khasnya ekornya panjang banget, hampir sama nih panjangnya sama dengan tubuh mereka. Selanjutnya juga ada si imut marmoset. Ukuran tubuhnya kecil banget, bahkan ada yang cuma segenggaman tangan orang dewasa. Mata bulatnya itu loh yang bikin kelihatan gemesin banget. Apalagi bulu di sekitar telinganya itu kayak punya jambu lucu gitu ya. Lanjut, di sini juga ada reptil yang cukup unik, yaitu piton albino. Warnanya beda nih dari ular pada umumnya. Lebih kekuningan, pucat bercampur putih, bikin tampilannya kelihatan eksotis banget ya. Dan pastinya masih banyak lagi nih kandang-kandang hewan lainnya yang bisa Otewers kunjungi di sini. Jadi bukan cuma yang tadi Ardi sebutin aja ya, masih ada berbagai jenis hewan unik lainnya yang seru banget buat dilihat langsung. Jadi cocok banget nih buat jadi pengalaman liburan sambil belajar bareng keluarga. Dan ini dia deretan kandang hewan outdoornya. Di sini juga ada kandang rusa yang luas banget. Rusa-rusa di sini kelihatan sehat dan aktif. Jadi seru banget nih buat dilihat langsung. Apalagi kalau bawa anak-anak, pasti mereka excited banget melihat rusa dari dekat. Selanjutnya kita mampir ke kandang burung unta yuk. Burung unta ini jadi salah satu hewan favorit di mini zoo. Karena badannya gede banget dan jalannya lucu. Mereka juga terkenal nih sebagai burung terbesar di dunia. Walaupun namanya burung, tapi nggak bisa terbang ya. Biasanya mereka suka mondar-mandir di area kandangnya. Jadi gampang banget nih buat dilihat. Tapi jangan dekat-dekat ya, awas dipatuk. Di samping kandang burung unta ada si keledai. Keledai ini bentuknya mirip banget nih sama kuda, tapi badannya lebih kecil ya dan telinganya lebih panjang. Biasanya keledai ini terkenal kuat dan sabar. Sering dipakai nih jadi hewan pekerja di beberapa negara. Tapi kalau di sini mereka cukup jadi penghuni mini zoo aja ya, yang bikin anak-anak penasaran dan terhibur. Nah, gak jauh dari kandang keledai ada fasilitas umum nih, yang kepake banget buat yang lagi kebelet. Di sini juga ada area toilet, terus ada juga area komunal yang cukup luas. Cocok banget nih buat yang mau istirahat sebentar atau sekedar duduk-duduk santai bareng keluarga, bisa banget nih di sini. Buat lempengin kaki juga bisa banget. Di area ini juga sudah tersedia musola, jadi Otewers nggak perlu khawatir kalau pas lagi waktunya sholat. Nah, di dekat area ini juga ada endpoint Flying Fox anak nih. Minimal usia naik wahana ini di umur 3 tahun ya. Kalau harus pakai tiket terusan, Flying Fox anak ini udah termasuk dan tinggal main aja. Tapi kalau yang pakai tiket reguler bisa juga kok naik dengan beli tiket satuan. Harganya 20.000 sekali naik. Oh iya, di area ini juga ada aktivitas feeding animalsnya nih. Jadi anak-anak bisa kasih makan langsung ke hewan-hewan yang ada di mini zoo-nya tadi. Untuk beli makanannya, Otewers bisa sekalian beli di loket pembelian tiket tadi atau langsung di stand samping area komunal ini. Untuk harga per pack makanannya di harga 10.000 per pack wortel. Seru banget kan, bisa interaksi langsung bareng hewan sambil kasih makannya juga. Nah, selain itu di sini juga ada kandang kelinci yang luas banget. Vibes-nya kayak di padang rumput Teletubbies ya. Lucu banget deh pokoknya. Anak-anak bisa bebas main di area ini, ketemu sama kelinci-kelinci gemes yang lagi lari-larian. Selain diajak main, kelincinya juga bisa langsung nih dikasih makan di dalam kandangnya. Jadi makin seru kan interaksinya. Di depan kandang kelinci ada apa nih? Kayak trek ala-ala sirkuit gitu. Keren sih konsepnya. Tapi sayangnya pas Ardi kesini, area wahana ini masih belum beroperasi ya. Semoga pas Otewers main kesini, trek ini udah bisa dipakai biar bisa banyak pilihan aktivitas main seru di area ini.
Setelah kita puas main-main di area mini zoo-nya tadi, sekarang kita lanjut yuk main di area playground-nya. Untuk area playground-nya ini patokannya ada di samping kandang kelinci ya. Area playground di Nice ini luas banget, mainannya juga banyak. Udah pasti dong anak-anak pasti happy main di sini. Untuk area playground di sini ada yang indoor dan ada juga nih yang outdoor. Dan untuk masuk ke area playground ini sudah bisa diakses untuk pengguna tiket reguler ataupun tiket terusan. Jadi semua pengunjung bisa ngerasain keseruan main di playground ini ya. Kita mulai dari playground outdoornya dulu yuk. Di playground outdoor ini cocok banget nih buat area bermain anak di segala usia. Untuk permainannya full color ya, jadi nuansanya ceria banget. Anak-anak pasti betah nih main lama-lama di sini. Tapi tetap ya, kalau anak-anak lagi asik main di area ini perlu ada pengawasan dari orang tua. Oke. Berikut permainan-permainan yang bisa OTWers temui di area playground outdoor ini. Bisa banget nih buat jadi family time bareng anak-anak kan? Mulai dari ayunan, perosotan warna-warni, jungkat-jungkit, panjat tali, sampai jembatan goyang yang bikin anak-anak semangat buat explore. Pokoknya playground outdoornya lengkap dan seru, jadi anak-anak bisa puas main seharian di sini. Let's go. Selain itu ada permainan rute balap sepeda anak. Trackingnya lumayan seru loh, anak-anak bisa goes sambil ngerasain sensasi balap kecil-kecilan. Jalurnya aman banget, karena permukaannya terbuat dari karet, nggak dari aspal. Jadi kalau amit-amit sampai terjatuh, tetap lebih aman ya buat anak-anak. Seru kan? Bisa sekalian melatih keseimbangan dan keberanian mereka. Oke OTWers, sekarang kita lanjut yuk ke area belakang. Ternyata areanya masih luas banget. Jadi sayang ya kalau nggak terlalu diekspor. Oke. Yuk kita lihat ada permainan apa aja di area belakang ini. Let's go. Wah, ternyata di belakang sini masih banyak banget nih permainan seru yang bisa dimainkan. Jadi anak-anak nggak bakal bosen deh. Soalnya pilihannya banyak banget, Ardi aja sampai bingung. Dan apalagi areanya luas banget, jadi bisa buat sekalian lari-larian juga ya. Lanjut nih, di area playground outdoor ini juga ada area komunal yang asri dan estetik banget nih. Suasananya tuh ala perbukitan hijau. Ditambah lagi ada pohon-pohon kelapa di sekitarnya, jadi makin adem ya. Cocok banget buat yang lagi mau ngadem sambil nikmati suasana di sini. Pokoknya salut banget deh sama The Nice Ocean View ini. Soalnya areanya rapi, hampir seluruh bagian area bermain ini ditutupi sama karpet rumput sintetis. Jadi vibes liburan hijau-hijaunya tuh dapet banget. Nah, ini dia area yang ditunggu-tunggu nih sama OTWers. Pasti pada penasaran kan kenapa namanya The Nice Ocean View? Tapi dari tadi belum kelihatan tuh Ocean View-nya. Nah, sekarang Ardi mau tunjukin ke OTWers dari atas ini bisa kelihatan pemandangan laut yang cantik banget. Begitu kita sampai di dek atas, langsung disuguhkan pemandangan laut yang cantik banget nih, terbentang di depan mata. Biru lautnya berpadu dengan hijaunya perbukitan sekitar, bikin vibes-nya seger banget. Spot ini juga jadi salah satu tempat foto favorit, karena view-nya emang juara banget. Selain buat foto-foto dari dek ini, OTR juga bisa sambil langsung akses ke restoran dan snack barnya. Jadi bisa sekalian jajan dan ngopi santai di atas sini.
Di spot ini OTWers juga bisa main ayunan with a view. Jadi sambil main ayunan bisa sambil nikmati panorama laut sama gunung nih. Mantap banget kan? Dan ini dia view yang bisa OTWers nikmati dari atas. Indah banget ya, langsung kelihatan laut lepas dan megahnya Gunung Krakatau dari kejauhan. Bener-bener perpaduan yang pas untuk menikmati suasana alam yang bikin pengalaman main di The Nice Ocean View makin tidak terlupakan. Nah, di samping spot Ocean View ini ada wahana yang gak kalah seru, yaitu wahana Rainbow Slide anak. Di sini anak-anak bisa ngerasain serunya meluncur dari ketinggian dengan jalur warna-warni yang ceria banget. Asiknya lagi wahana ini sudah bisa dinikmati oleh pengguna tiket reguler maupun tiket terusan. Jadi nggak perlu bayar lagi deh buat cobain Rainbow Slide ini. Dan enaknya lagi bisa dinaikin berkali-kali asalkan gantian ya sama yang lain. Oke. Seru banget kan? Selanjutnya setelah kita puas main di playground outdoornya, sekarang kita intip yuk ke playground indoornya. Di sini juga nggak kalah seru kok. Ada banyak pilihan permainan yang bikin anak-anak betah banget main di dalam ruangan. Untuk masuk ke area playground indoor ini sudah termasuk untuk pengguna tiket reguler maupun tiket terusan. Jadi semua pengunjung bisa sama-sama menikmati keseruan bermain di sini tanpa ada biaya tambahan lagi ya. Yuk kita lihat ada permainan apa aja sih di playground indoor ini. Let's go. Wah, ternyata playground indoor juga nggak kalah seru nih dari yang outdoornya. Permainannya lengkap dan banyak banget. Jadi anak-anak pasti betah main di sini. Enaknya lagi main di area indoor itu nggak bakal kepanasan atau kehujanan karena sudah ada atapnya ya. Tapi tenang aja, baik indoor maupun outdoor sama-sama nyaman kok buat tempat main anak-anak. Berikut permainan yang bisa OTWers temui di playground indoor ini. Ada banyak pilihan wahana seru yang bikin anak-anak betah main lama-lama di sini deh pokoknya. Di antaranya ada ayunan nih yang bisa bikin anak-anak happy banget. Terus ada rumah-rumahan buat main role play bareng temen-temennya. Gak ketinggalan ada kuda-kudaan yang jadi favorit anak-anak kecil di sini. Dan ada juga permainan bongkar pasang yang bisa melatih kreativitas dan motorik halus anak. Dan tentunya masih banyak lagi mainan seru lainnya yang bikin anak-anak betah main lama-lama di sini. Nah, yang bikin playground indoor ini makin menarik, selain nggak kepanasan atau kehujanan, posisinya ada di lantai atas ya. Jadi dari sini OTWers bisa sekalian menikmati pemandangan ocean view yang kelihatan jelas banget. Ditambah lagi ada hembusan angin pantai yang bikin suasana jadi adem dan rileks. Jadi sambil anak-anak asik main di playground, orang tuanya bisa duduk santai, foto-foto, atau sekedar menikmati view laut dari atas sini. Selain itu, di area playground ini juga ada counter snack buat beli cemilan atau minuman. Jadi pas banget kan, anak-anak bisa main puas, orang tuanya bisa ngopi-ngopi asik sambil menikmati view laut. Di samping counter snack, ada area wahana yang gak kalah seru, yaitu Rainbow Slide dewasa. Bedanya sama Rainbow Slide anak, jaluran lebih panjang, jadi sensasi meluncurnya jadi lebih seru. Kalau pakai tiket terusan, OTWers udah bisa langsung main tanpa bayar lagi ya. Tapi kalau pakai tiket reguler, harga tiket satuannya di harga 25.000 untuk sekali meluncur. Setelah puas main di area playground, pasti OTWers lapar kan abis main seharian? Eits, tenang aja, lokasi restoran dan tempat makannya nggak jauh kok dari area playground indoor. Tinggal turun satu lantai aja. Di restorannya juga ada berbagai macam makanan dengan sistem prasmanan, jadi bisa pilih nih sesuai selera OTWers. Harga makanannya juga ramah di kantong kok, mulai dari 13 ribuan aja. Buat anak-anak gimana? Tenang aja, buat anak-anak juga ada menu favorit mereka, yaitu paket ayam chicken dengan harga 15.000 per paket. Yummy. Untuk suasana restorannya juga cozy banget, tempatnya luas, jadi nyaman banget nih buat makan bareng keluarga.
Yang bikin makin betah, view dari restoran ini tetap menghadap ocean view ya. Sambil makan, bisa sambil lihat lautan lepas. Ditambah semilir angin pantai yang sepoi-sepoi, jadi bikin makin rileks. Di depan restoran, persis di seberangnya ada food courtnya juga nih. Jadi kalau Otewers lagi nggak pengen makan berat, tinggal nyebrang aja ke food court buat jajan ringan atau ngemil-ngemil. Selanjutnya nggak jauh dari area food court dan restoran, di sini juga ada area main mobil listrik buat anak-anak nih. Pokoknya seru banget, karena anak-anak bisa nyetir sendiri di lintasan yang udah disiapin. Di area ini juga ada loket pembelian tiket satuan kalau Otewers mau nyobain Flying Fox anak. Untuk harganya, mobil listrik di harga 20.000 untuk 10 menit, sedangkan Flying Fox anak di harga 20.000 untuk sekali meluncur. Sekarang sekalian kita jalan melipir ke bawah yuk. Sini kita bakal melewati aviari kandang burung dan unggas. Di sini juga ada berbagai jenis burung yang cantik-cantik. Area aviari ini cukup luas ya Otewers, jadi Otewers bisa jalan santai sambil lihat burung berterbangan di dalamnya. Dan yang menariknya lagi, bisa jadi spot edukasi buat anak-anak supaya lebih kenal sama berbagai jenis burung di sini. Kayak ini nih, ada burung yang mirip sama di film Rio de Janeiro. Warnanya cerah banget ya, bikin aviari ini tambah meriah. Selanjutnya Ari mau tunjukin nih area wahana kolam dan pasirnya yang ada di sini. Dan ini dia wahana kolamnya. Untuk wahana pasirnya ada tepat di tengah area kolam ya. Nah, untuk bisa sampai ke area pasirnya, Otewers harus melewati jembatan keseimbangan yang warna-warni ini dulu. Seru banget kan? Soalnya kalau kurang seimbang bisa basah kejebur ke kolam. Dan untuk main di area ini sudah bisa digunakan oleh semua pengunjung ya, baik itu pengguna tiket reguler maupun tiket terusan. Gak kerasa kita sudah ada di penghujung video nih. Untuk jalan keluarnya nggak jauh dari area kolam tadi ya. Untuk menuju pintu keluarnya kita akan melewati kandang domba ini. Dan cukup sekian jalan-jalan virtual kita kali ini. Untuk harga yang tadi Ardi infoin bisa aja berubah sewaktu-waktu ya, tergantung promo yang berlaku di The Nice Ocean View. Kalau mau tahu info update promo terbarunya, Otewers bisa cek langsung di Instagram The Nice Ocean View. Di sana banyak info dan promo menarik ya. Dan sampai jumpa di jalan-jalan virtual berikutnya. Semoga bisa jadi hiburan buat yang belum sempat liburan, dan bisa jadi referensi untuk Otewers yang lagi cari tempat liburan. Bye-bye, assalamualaikum. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan virtual sampai habis ya.